Puluhan orang dari relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Selain membawa spanduk, Relagama bergerak juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar UGM bersikap terbuka soal ijazah Jokowi. Masa aksi menyampaikan pernyataan sikap agar Rektor UGM dan jajaran menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait riwayat pendidikan Jokowi di UGM hingga status ijazahnya. Mereka juga meminta Jokowi sukarela menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik. Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah. Usman, nggak ditahan, alhamdulillah. Maju terus, alhamdulillah, Allahu Akbar. Rakyat menang, Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK, dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan Presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas, dan sekarang Humasnya ada, dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu loh ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, tim pembela ulama dan aktivis, harusnya Prof. Egi, tapi saya mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama KPK akan mengundang kami melalui surat ya, kira-kira begitu ya. Nanti akan diinformasikan Akan di langsung Pak melalui atau telepon biasanya. telepon ya, biasa telepon atau surat, yang poinnya itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP tuduhan terhadap mantan Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Gitu loh ya. Kita hanya sebagai rakyat, poinnya malu ya. OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan Presiden kita ini korupsi bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan Presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu. Apa hasil pemeriksaan itu? Silahkan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP.
FPI. Nah, tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan presiden juga saya menyarankan, semua menyarankan termasuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCCRP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada, 2 kali tidak ada, 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda, bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih, saya kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi, yaitu OCCRV. Seharusnya KPK terus bergerak, bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden, dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah, maka Jokowi harus diperiksa, harus dipanggil. Apalagi tadi telah jelas-jelas kalau memang Jokowi tidak korupsi berdasarkan laporan dari OCCRP, seharusnya Jokowi melakukan somasi. Tapi faktanya tidak. Bahkan justru yang ada OCCRP ini diintimidasi, bahkan diancam mau dibom infonya. Nah, oleh karenanya, ayo para pemimpin KPK jangan mau di bawah ketiak Jokowi. Ayo umat Islam khususnya warga negara Indonesia mendukung KPK untuk mengusut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kalau orang kecil aja, kalau rakyat kecil saja ketika salah bukti-buktinya belum ada itu sudah ditangkap, apalagi ini Jokowi. Bukti-bukti kesalahannya sudah sangat gamblang. Kalau mau dikumpulin dari langit dari bumi sampai ke langit itu mungkin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa setelah korupsi Jokowi. Wajar kalau seandainya rakyat curiga kepada KPK karena KPK tidak mau bertindak, KPK tidak mau menangkap, tidak mau memanggil Jokowi. Oleh karenanya, aksi kita pada sore hari ini menuntut agar KPK bertindak dengan tegas, agar berani memanggil Jokowi. Jangan sampai kita ini malu dengan negara di Korea Selatan. Presidennya ditangkap gara-gara berbuat satu kesalahan. Ini Jokowi sudah ribuan kesalahan yang diperbuat. Malu. Jangan sampai Indonesia, kita warga Indonesia sangat malu atas kelakuan, tindakan, sikap daripada KPK. Sekali lagi, hari ini kita hadir untuk menuntut KPK agar segera tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya lagi di channel ini. Nah teman-teman, seperti biasa kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa. Dan dari cuplikan video tersebut terdapat berbagai macam pendapat-pendapat daripada warganet tentang cuplikan video tersebut. Nah teman-teman, di sini kita awali dari komentar Panci Logor yang mengatakan, nama baik UGM merupakan masa depan para mahasiswa UGM. Bila UGM tidak bisa menyikapi kasus ijazah ini dengan baik, bisa memperburuk citra sebagai lulusan UGM. Kurniawati mengatakan, anak kalau lulus dari UGM mau nyari kerjaan ke luar negeri pasti diragukan karena pimpinannya aja ijazah palsu. Jadi dampaknya semua kena dikira ijazahnya palsu. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Jafar yang mengatakan, ayo Jokowi, perlihatkan ijazahmu sebelum rakyat marah dan menjemput paksa Anda untuk diadili oleh pengadilan rakyat. Apa susahnya sih? Teman-teman, Tony Soekarjo mengatakan, para rektor UGM-nya sudah disuap Jokowi, makanya menutupi ijazah palsunya Jokowi. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Muhammad Khairin yang mengatakan, cepat diadili Jokowi sebab jelas-jelas korupsi di segala bidang. Belum kasus ijazah palsu. Lina Flories mengatakan, di demo terus tapi masih dibebaskan gembel Pasar Solo beserta keluarganya. Pemerintahan isinya anak SD asal nurut aja. Nursalam Zulfikar mengatakan, ayo lawan demi kebenaran, rakyat harus bersatu, rapatkan barisan, gerakan semua rakyat se-Indonesia. Teman-teman, Hadi Wibowo mengatakan, kalau Kapolrinya belum diganti,
jangan harap Jokowi itu diproses hukum. Satrio Ponco mengatakan kalau sampai mahasiswa sudah bergerak, artinya pemerintah dan DPR harus segera dengar keresahan selama ini di ruang publik negara ini. Teman-teman Arye mengatakan mantap, maju terus, suarakan kebenaran. Teman-teman di sini disampaikan oleh Herman Widagdo yang mengatakan, yang penting jangan sampai ada yang masuk angin. Teman-teman di sini disampaikan oleh Rizky yang mengatakan, tolong NKRI tuntaskan masalah ini setuntas-tuntasnya, walaupun lingkarannya lingkaran si Jokowi, kapan lagi, dan tolong Pak TNI membela rakyatnya. Teman-teman Sarwo mengatakan, jangan dijemput, ambil saja dipaksa. Semoga hutang-hutang NKRI dia yang tanggung jawab. Teman-teman di sini disampaikan oleh Sunarto yang mengatakan penegak hukum semua sudah tidak bisa tegakkan hukum dengan yang benar-benar sesuai aturan hukum karena semua sudah dikendalikan oleh oligarki. Teman-teman di sini juga disampaikan oleh Songkeng yang mengatakan miskinkan dulu Jokowi, baru dinusakambangkan, lalu dieksekusi mati semua termul PKI ijazah palsu, pembohong besar, penjahat raja rampok sudah lama kelewatan, merawali dijual memalukan. Teman-teman Manggodek mengatakan ini semua kesalahan aparat hukum dan menjadikan dinasti kroni Jokowi iblis menjelma manusia. Indonesia jadi rusak di segala hukum dan jabatan di pemerintahan. Bubarkan termul di era rezim Prabowo. Teman-teman Pujiono Pekanbaru mengatakan kalau ada ijazahnya yang asli, pastikan udah ditunjukkan, yakinlah apa yang dibilang-bilang Mas Roy Suryo. Mbak Tifa benar itu nggak ada ijazahnya. Teman-teman Pian Syapian mengatakan cepat lambatnya diperlihatkan, sekarang sudah ranahnya penegak hukum. Teman-teman Widindi mengatakan aparat Indonesia terlalu mudah menembakkan gas air mata, di mana di negara maju sudah dilarang karena akan menyebabkan cacat organ tubuh di masa depan. Teman-teman Ervin Taylor mengatakan bravo para relagama, lanjutkan terus dan ungkap kebenaran ijazah Jokowi, rakyat mendukung. Budi mengatakan semua ini karena sangat lemahnya penegak hukum. Teman-teman disampaikan oleh Putra Andalas yang mengatakan, jika benar kami mendoakan suara Kagama moga didengarkan. Teman-teman di sini juga disampaikan oleh Sajiman yang mengatakan, kampus harusnya digunakan untuk seminar tentang cara-cara bernegara dan berbangsa yang baik dan berdemokrasi yang baik, malah sekongkol mendukung Jokowi dan melindungi ijazahnya yang palsu. Lanjutkan bapak-bapak, usut tuntas korupsi dan ijazahnya yang palsu. Teman-teman di sini juga disampaikan oleh Khatib Wirdah yang mengatakan, tolonglah bapak-bapak, KPK hukumlah manusia yang sangat kebal itu, perbaikilah negara kita, kasihan anak cucu kita nanti, mereka yang akan meneruskan perjuangan kita, biarlah mereka senang dan tenang di bumi yang bertuah ini. Nah, teman-teman di sini juga ada komentar dari Sajiman yang mengatakan, Polri agak lambat kalau yang dilaporkan jongosnya Jokowi, tapi kalau kepada kelompok oposisi, cepat banget diproses. Memang polisi Indonesia belum bisa tegakkan keadilan, yang mungkin kena suap oligarki, karena Jokowi memang kerjasama dengan oligarki yang uangnya banyak, jadi mampu merekrut parcok ini, yang membuktikan kalau rezim Jokowi benar-benar rezim KGB. Teman-teman Muhammad Santika mengatakan, ayo para termul, kau buktikan kalau emang benar ijazah Jokowi, itu asli, jangan cuma omon-omon, udah palsu, korupsi lagi. Ayolah buktikan kalau ada ijazah aslinya. Teman-teman disampaikan oleh Ikin yang mengatakan, dengan ditegakkannya hukum, mudah-mudahan Indonesia dapat dengan cepat mencapai Indonesia emas. Sawal Udin mengatakan semangat terus para pejuang. Teman-teman, Cesa Saifuddin mengatakan gara-gara Jokowi, anak bangsa diadu domba gini,
Saya nangis, ya Allah, tunjukkan kuasamu. Saya cinta NKRI ini, tanah kelahiran kami. Teman-teman, Darmaji mengatakan KPK bekerjalah demi 280 juta rakyat Indonesia. Jangan demi Jokowi yang pembohong, penipu, koruptor, OCCRP. Dan KPK itu digaji rakyat, bukan digaji oleh Jokowi. Ingat itu, KPK ayo kerjasama dengan rakyat membela kebenaran dan keadilan. Sudah jelas-jelas Jokowi bersalah, kok dibela? Apa KPK bisutu limicek? Kok gitu? Ayo KPK gercep, jangan nunggu, apa memalukan punya KPK koletoy. Bubarkan aja kalau nggak berguna untuk rakyat, komen. Teman-teman, Agus Prayitno mengatakan rakyat marah, kenapa ya? Mas Runi mengatakan sungguh malu besar, bahkan anak dan cucu malu betul. Tidak bisa dibayangkan, moral martabat tidak ada harganya. Sungguh memalukan, tidak ada arti hidup rendah betul. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Azmi Via mengatakan, Prabowo, Kapolri, dan UGM terlibat melindungi ijazah palsu Jokowi dan semua instansi pemerintah, dari pusat sampai ke pemerintahan desa terlibat oligarki yang menjajah RI, MK, KPK, TNI. Moga tidak terlibat dan mau menyelesaikan sengketa keluarga PKI. Nah, teman-teman, itu saja komentar netizen untuk cuplikan video kali ini dan kita akan lanjutkan di cuplikan-cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa.